Dokter Bram itu lebih ke arah atau misalnya lansia atau stroke itu ada beda? Telinga sendiri itu ya, telinga itu kan dibagi tiga. Jadi ada telinga luar, kita bicara ideal ya dokter ya, Ajeng ya. Kalau kita bicara ideal memang ada kalanya memang telinga. Mungkin saya bisa tambahkan, ada pasien-pasien yang sudah diketahui kan kalau misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, hai Besti, hai Mahanai, hai Kelepah. Kita bertemu lagi di Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan di RSUD Menggala. Saat ini kita akan membahas bersama narasumber kita, dokter spesialis THT Dr. Hermawan Sutanto dan Dr. Bram, spesialis neurologi, dengan tema gangguan pendengaran. Saat ini bersama kita sudah hadir dua narasumber kita, yaitu Dr. Hermawan, spesialis THT-KL, dan Dr. Bram, spesialis neurologi. Kita sapa dulu mereka berdua. Gimana dokter, kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik dokter Ajeng. Nggak sakit? Lagi sakit atau lagi apa? Ya agak-agak serak-serak sedikit. Sehat lah dokter. Iya iya. Dokter Bram, gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga Dokter ya, Ajeng sehat ya dokter. Alhamdulillah juga sehat. Kita mau membincangkan topik hari ini kan tentang gangguan pendengaran. Ini gangguan pendengaran kira-kira lebih ke spesifik usia sudah tua atau termasuk anak-anak? Oke, kita serahkan dulu sama dokter Hermawan ini biar lebih detail tentang gangguan pendengaran. Oke, terima kasih kesempatannya dokter Ajeng. Begini, untuk gangguan pendengaran itu sebetulnya ada tiga, ya. Yang pertama itu gangguan konduksi atau gangguan hantaran, ya. Kemudian yang kedua itu gangguan pendengaran akibat saraf. Kemudian yang ketiga itu gabungan antara gangguan pendengaran akibat dari gangguan dari konduksi dengan gangguan dari saraf. Jadi gabungan antara keduanya. Seperti itu. Berarti bisa kena sama orang dewasa maupun anak-anak ya? Ya, bisa. Kalau misalnya berdasarkan Dokter Bram itu lebih ke arah atau misalnya lansia atau stroke itu ada bedanya nggak? Nah, sebetulnya kalau gangguan pendengaran ini kan kalau dari bidang saraf sendiri itu bisa aja cuma ini seperti yang disebutkan dokter Hermawan. Bisa campuran yang gangguan pendengaran konduksi dan gangguan pendengaran saraf. Nah, itu bisa kita lihat dari gejalanya. Pertama dari namanya onset kalau kita bilang ya, istilah medisnya onset. Jadi munculnya itu apakah tiba-tiba progresif, bertahap jadi makin lama makin parah, ataukah fluktuatif, hilang timbul, ataukah yang seperti saya bilang tadi progresif makin lama makin berat. Nanti kita bisa lihat juga dari gejala penyerta lain selain gangguan pendengaran. Gitu. Karena kalau dari bidang saraf sendiri pasti ada gejala lain yang bisa kita periksa dari hasil pemeriksaan maupun dari wawancara kita dengan pasien. Oh gitu. Kalau dari saraf sih. Jadi bisa kena semua usia. Oh gitu ya. Bisa sama orang tua juga. Bisa. Anak kecil kalau Bisa. lebih spesifik, kalau anak kecil biasanya karena gangguan apa ya? Nah, mungkin kalau anak kecil itu kasus-kasus yang kasus sarafnya kan agak sedikit jarang walaupun mungkin lebih dokter Hermawan mungkin bisa menjelaskan gejala awal gangguan pendengaran terutama di Jadi seperti ini dokter Ajeng, untuk kalau kita bicara gangguan pendengaran itu kita harus bicarakan awalnya dulu. Jadi untuk telinga sendiri itu ya, telinga itu kan dibagi tiga. Jadi ada telinga luar, kemudian ada telinga tengah dengan telinga dalam. Nah, ketika untuk gangguan pendengaran konduksi itu berarti dia ada masalah di telinga luar atau telinga dalam. Telinga tengah. Ya. Nah, atau di telinga luar dengan telinga tengah. Nah, ketika kita bicara gangguan pendengaran akibat saraf, itu berarti gangguannya di telinga bagian dalam. Seperti itu dokter Ajeng. Nah, untuk telinga bagian dalam itu kan juga banyak komponen-komponennya, termasuk komponen saraf juga gitu loh, ya. Oh gitu. Bisa ini nggak? Kalau misalnya ada gangguan, misalnya ini nggak sama pasien stroke nih, ya pasien yang posisi sehat, itu bisa nggak mempengaruhi dari pendengaran itu bisa mempengaruhi mental nggak kira-kira?
Oh iya, tentunya pasti kalau ketika seseorang atau pasien ya misalkan ya kita sebut seperti itu, dia ada gangguan pendengaran, otomatis dia akan kualitas hidupnya juga akan menurun lah pastinya seperti itu ya, Sosial, Dokter ya. Brahma ya. Secara ya interaksi sosial juga dia pasti terganggu, komunikasinya juga pasti terganggu gitu ya. Apalagi mungkin usia-usia tua ya Dokter Bram ya, itu kan juga selain memang ada emosional tertentu yang lain juga kan, apalagi ditambah dengan gangguan pendengaran, jadi biasanya juga mentalnya juga akan lebih terganggu seperti itu Dokter Eja. Kalau dari yang apa? Ini kan kira-kira dari gangguan pendengaran ini, kalau khususnya pada orang yang sehat gitu ya, nggak ada masalah, misalnya dia baik penyakit penyerta yang lain, itu ada nggak, bisa disembuhin nggak? Yaitu untuk pertama kita harus cari tahu dulu nih masalahnya di mana dia, ya kan? Masalahnya di mana? Dia apakah gangguan pendengarannya itu akibat hantaran atau tuli konduksi, ya, atau dia memang masalahnya di tuli saraf. Nah, kalau konduksi itu masalahnya juga kita harus cari tahu lebih dalam lagi, apakah memang adanya sumbatan, ya misalkan contoh kayak kotoran di liang telinga ya, kemudian atau karena infeksi seperti itu ya. Kalau memang ada seperti itu ya kita atasi dulu masalahnya di mana. Kalau memang ada sumbatan misalkan kayak kotoran atau kita sebut serumen ya kita keluarkan. Nah setelah itu kita evaluasi ulang ya. Nah ada juga yang mungkin akibat karena infeksi ya, contohnya otitis media atau otitis media kronis yang orang mungkin banyak sebut congean ya, itu juga biasanya juga nanti kedepannya akan jadi tuli konduksi. Nah itu kita atasi dulu infeksinya. Nah setelah infeksinya reda baru kita evaluasi kembali. Nah untuk kasus-kasus yang gangguan pendengaran saraf itu kita masalahnya di mana? Contohnya misalkan ya pada kasus-kasus pasca stroke ya, atau memang sudah geriatris, sudah penurunan pendengaran akibat usia. Nah itu nanti kita evaluasi ulang. Nanti mungkin kalau pasca stroke kan mungkin ya nanti itu akhirnya Dokter Bram. Kalau misalnya ada pasien stroke nih Dokter Bram, berarti kalau misalnya untuk masalah pendengaran itu kolaborasi ya? Kolaborasi ya, tetap. Karena namanya kedokteran bidangnya itu adalah multidisiplin ya, tidak hanya satu bidang bisa menganalisa dan mendeteksi maupun mengatasi keluhan-keluhan pasien dari bidang kita sendiri. Kita butuh koordinasi. Salah satunya kalau yang ada gangguan komponen pendengaran kita koordinasi dengan THT, begitu dia sebaliknya. THT periksa ada komponen gangguan saraf atau dicurigai komponen gangguan saraf, maka kolaborasi dengan organ saraf. Nah kalau di rumah sakit kita nih, di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala, kira-kira untuk penanganan stroke sendiri, bahkan sampai ibaratnya penyembuhan, kira-kira ada nggak alat-alat sendiri yang memang menunjang untuk itu? Kalau yang menunjang sendiri, kebetulan kita rumah sakit kita alhamdulillah udah ada alat audiometri ya Dokter Iman ya. Untuk analisa nanti kan bisa analisa. Kalau misalkan dia samar-samar, gejalanya mungkin bisa masuk ke poli THT dulu atau kita dulu nanti dilakukan pemeriksaan mungkin sama Dokter Hermawan di audiometri nanti untuk memisahkan atau memastikan apa jenis gangguan pendengaran atau ketulian. Jadi audiometri itu untuk mengetahui salah satu mengetahui nanti jenisnya bisa konsultasi dengan Dokter Hermawan ya. Ya kebetulan untuk informasi, jadi untuk saat ini kita sudah punya Dokter Ajeng di RSUD Menggala, khususnya di Poli THT, kita sudah punya alat yang namanya audiometri. Nah alat audiometri itu untuk menganalisis, memeriksa pasien apakah ini ada gangguan pendengaran atau tidak ya, dan gangguan pendengaran itu juga bisa terdeteksi juga apakah ini gangguan pendengaran ini akibat dari hantaran atau memang dari masalah di saraf seperti itu. Ini agak keluar dikit sih. Kira-kira ada nggak kiat-kiat khusus nih buat supaya tetap bagus pendengarannya? Biar lebih sampai tua nggak apa ya. itu maksudnya. Ya mungkin ada kalanya kita ya, kalau kita bicara ideal ya Dokter ya Ajeng ya, kalau kita bicara ideal memang ada kalanya memang paling nggak
ketika kita ada masalah di telinga, ya apapun itulah, mungkin itu ya harus segera memeriksakan ke dokter. Jadi harus segera kita evaluasi masalahnya di mana, seperti itu. Apalagi mungkin pada usia-usia tua, ya apalagi mungkin ada pasien-pasien habis stroke, yang memang punya risiko tinggi untuk terjadi gangguan pendengaran, itu memang harus kita lakukan screening awal. Ya, nah dari screening itulah maka nanti kita bisa menentukan nih, gitu loh, untuk kedepannya seperti apa. Contohnya misalkan ya pasien-pasien pasca stroke, ya bisa kita evaluasi di kita nanti dokter Bram, pasien-pasien dokter Bram, pasien saraf atau lebih khususnya misalkan contoh pada pasien kasus post stroke atau habis stroke, bisa konsulkan ke bagian THT untuk dilakukan pemeriksaan atau screening terhadap pendengaran. Seperti itu, apakah dia ada gangguan atau tidak. Nah, setelah kita ketahui apakah misalkan contoh ya dia ada gangguan pendengaran nih, ternyata gangguan pendengaran di saraf ya contohnya ya, nanti bisa kita sarankan apa, contohnya penggunaan alat bantu dengar ya, seperti itu ya, itu contohnya ya. Itu ya. Mungkin saya tambahkan juga ya, kalau misalkan untuk kita kan bicara berarti pencegahan ya sebelum terjadi. Berarti kalau untuk kasus saya sendiri mungkin saya bisa tambahkan pada pasien-pasien yang sudah diketahui kan, kalau misalkan usia 40 ke atas itu kan dilakukan medical check-up atau screening berkala tuh baiknya. Nah, pada pasien-pasien yang sudah punya faktor risiko seperti kalau kasus kita itu hipertensi atau darah tinggi, terus kencing manis, ada gangguan penyakit jantung, itu sangat berpotensi untuk menyebabkan gangguan saraf, salah satunya gejala gangguan pendengaran tadi. Jadi kalau sudah punya penyakit-penyakit yang saya sebutkan sebelumnya tadi, itu harus segera ditata laksana. Mungkin kalau misalkan awal belum ada komplikasi, biasanya akan datang ke puskesmas, atau misalkan ada komplikasi lain ke penyakit dalam ataupun saraf. Terus sama ini dok ya, mungkin kalau untuk kasus-kasus sekarang mungkin penggunaan ini mungkin dok headset, penggunaan gadget tuh ya, mungkin itu bisa ya, pengaruh besar nggak? Pengaruh ya? Pengaruh pasti. Berarti dengan pola hidup intensitas suara kan, dan sensasi suara ya dok ya. Iya. Makanan Cepat aus. Makanan ada nggak? Makanan gimana dok? Makanan dok? Saya kira untuk makanan tertentu spesifik sih saya kira tidak ada, kecuali memang dia ada potensi untuk menjadi penyakit, misalkan contoh darah tinggi ya kita harus menghindari lah yang mengandung garam tinggi ya contohnya misalkan, atau pada pasien-pasien kasus diabetes mellitus ya berarti kan kita pola makannya, gulanya itu diatur seperti itu. Berarti intinya menghindari supaya jangan ada penyakit itu ya tadi. Ya, yang penyerta itu ya. Kalau sudah ada ya ditata laksana. Ditata laksana untuk ini ya. Kalau termasuk ini ya, penggunaan obat-obatan multi farmasi, polifarmasi. Jadi orang atau pasien-pasien yang sering konsumsi obat sendiri, misalkan konsumsi antibiotik yang kadang kalau di Indonesia kita bisa temui dia bisa beli bebas jual. Ya, itu dia konsumsi, udah ada faktor risiko yang saya sebutkan tadi, dokter Hermawan sebutkan tadi. Dia konsumsi polifarmasi atau konsumsi obat yang tidak tahu interaksi obatnya, konsumsi akan mempercepat kerusakan dari saraf telinga tadi. Itu mungkin yang bisa ditambahkan itu. Jadi untuk konsumsi obat-obatan idealnya memang harus konsultasi dulu dengan pihak seperti medis dan para medis terdekat, itu sih mungkin ya dok ya. Terus kalau misalnya ada nggak kira-kira di selama yang ditemuin di sini yang kira-kira agak menyulitkan untuk tahu masalah ini, kalau misalnya nih nggak bisa kita tangani di sini gitu loh, maksudnya ada nggak kira-kira penyulitnya? Kalau di bagian kami sih paling tidak kan screening dulu lah ya. Nanti setelah screening itu apa masalahnya di mana? Ya untuk saat ini sih untuk mungkin masalahnya RSUD Menggala ini kan kita ada keterbatasan untuk alat bantu dengar. Ya saat ini belum tersedia. Itu mungkin kedepannya akan kita usahakan. Tapi kita udah punya audiometri lah ya. Ya untuk screeningnya kita bisa, tapi untuk mengadakan alat bantu dengar untuk saat ini mohon maaf kita RSUD Menggala belum bisa menyediakan. Ya mungkin nanti lain kali kita perbaiki untuk kalau pelayanan. Di bidang ini, maaf ini dokter Hermawan, dokter Bram, di bidang yang stroke nih, nah itu kayak seperti kan sudah kita kolaborasi dengan dokter Hermawan. Nah itu sudah dipastikan. Ini ada ini nggak untuk fisioterapi sendiri itu pengaruh juga nggak untuk pendengaran? Bisa jadi pada beberapa kasus bisa berpengaruh, seperti misalkan kasus-kasus stroke itu kan kalau misalkan dia di fisioterapi, beberapa metode fisioterapi bisa meningkatkan aliran darah ke pusat pendengarannya.
Ya tergantung sebenarnya dari penyebab. Kalau misalkan kita ketahui setelah screening dengan alat audiometri, misalkan gejalanya dia lebih ke sensori neural atau gangguan saraf itu menyebabkan gangguan pendengaran, kita kan screening dari otaknya apa sih masalahnya, apakah stroke atau tumor. Kalau tumor dia memang kita duga tumor ini menyebabkan lokasinya menyebabkan gangguan pendengaran. Kalau kita bisa tata laksana, kita mungkin perlu konsultasi dengan bidang lain karena beda saraf untuk tata laksana tumornya gitu. Kalau kebetulan di rumah sakit kita ini belum ada dokter bedah saraf, kita konsulkan ke rumah sakit lain yang bisa. Jadi rumah sakit kita ini udah lumayan, udah cukup lebih bagus sih, alhamdulillah. bagus lah ya. Ada audiometri udah sangat membantu sebetulnya. Sudah mumpuni lah untuk khusus bagian pendengaran. Gitu ya. Kira-kira ada nggak yang mau diberikan informasinya lebih lanjut? Mungkin untuk dokter yang mana Ya mungkin untuk sekali lagi menginformasikan bahwa di RSUD Menggala khususnya di Poli THT kita sudah mempunyai alat yang cukup bagus untuk audiometri ya, mungkin untuk masyarakat sekitar Tulang Bawang kita bisa memanfaatkan alat tersebut. Ya, jadi terima kasih. Sudah bisa lah ya untuk yang lain-lain untuk menunjang semuanya itu udah cukup. Lebih banyak senjata yang bisa kita pakai untuk menangani, mendeteksi, mengobati pasien gitu ya. Ya, kira-kira ada lagi yang mau mungkin itu aja, nanti mungkin kita ketemu di podcast berikutnya di pembahasan topik lain. Ya, sebetulnya banyak yang kita mau bahas mengenai gangguan pendengaran, baik itu dari sarafnya dengan THT, itu banyak sekali bahan-bahannya. Mungkin nanti next time kita bicara lebih lanjut lagi. Kita ini berapa menit ya? Atau ini kita juga nggak melihat secara ini ya sudah kalau gitu. Kira-kira cukup lah ya untuk memberi tahu lebih lanjut untuk rumah sakit bahwa kita punya audiometri ya, yang menunjang untuk khususnya di bagian THT dan saraf ya gitu. Ya, dua bidang itu terutama. Oke, kalau gitu. Cukup. Oke. Terima kasih kepada teman-teman. Kalau kira-kira mau ada yang mau bertanya bisa lewat ke web kami di Rumah Sakit Umum Daerah Menggala. Komentar di IG juga kami punya. Atau yang mungkin datang langsung. Boleh datang langsung ke kita ya, ke rumah sakit, ketemu Dokter Hermawan, spesialis THT dan Dokter lebih jelas, mungkin kan informasi kita sampaikan bisa lebih jelas ya dok. Kalau ketemu langsung kadang kalau sampaikan nggak tetap muka berbeda. Iya kalau gitu ya sudah. Persepsi, ya mungkin itu ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih waktunya Dokter Hermawan dan Dokter Bram sudah menyempatkan untuk kita mengadakan ada podcast berikutnya ya. Iya, pasti edukasi tidak mungkin enggak ini. Yang lain belum ada maksudnya. Jadi tunggu aja. Oke, ya udah kalau gitu. Terima kasih Dokter Hermawan, Dokter Bram yang sudah hadir saat ini. Dari kami juga terima kasih banyak ya.